wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusikan tentang akuntansi manajemen dan praktik bersama saya, Elis Dianawati, SPDMM Akademi. Sebelum kita diskusi lebih jauh, ini Bu Eris ingin menunjukkan ya, ada sebuah gedung Emirat Arab Dubai, tepatnya gedung Futuristic Museum, ya, museum untuk masa depan. Di situ saya mengutip sebuah kalimat dari Syed Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Beliau adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Dubai, yang juga merupakan Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates. Saya dapat dari Facebook seorang teman yang bekerja di sana. Jadi kita mungkin tidak akan hidup untuk ratusan tahun ya, tapi produk dari kreativitas kita akan memberikan kelanjutan lama setelah kita tiada. Kalau Bu Eris menggunakan bahasa itu, kita harus membangun sebuah prasasti yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang agar manfaatnya bisa kita rasakan dan menjadi ladang pahala jariah untuk kita dan kita. Ini adalah tanggal penting untuk kita cermati bersama. Yang pertama yaitu hari ini tanggal 8 Maret tahun 2020. Kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. 8 minggu setelah hari ini, itu sekitar tanggal 25 April ya, itu adalah waktu kita untuk UTS. 8 minggu berikutnya adalah tanggal 6 Juni yang kita perkirakan untuk ujian akhir semester. Siswa yang budiman, adalah tata tertib pembelajaran daring Jadi mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas atau ketua prodi. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi serta memperhatikan estetika ruangan pada saat meeting. Mahasiswa wajib mengisi presensi kehadiran di Google Classroom secara tepat waktu. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas tepat waktu dan mahasiswa bisa melakukan komunikasi melalui WhatsApp atau Google Classroom dengan tata bahasa yang baik dan benar. Silakan mahasiswa bisa memasang foto atau DP yang jelas saat pertemuan berlangsung atau saat berkomunikasi dengan dosen, dan komunikasi bisa dilaksanakan pada jam kerja efektif mulai pukul 7 hingga pukul 16.00 atau 4 sore. Kita akan bicarakan tentang akuntansi manajemen sebagai suatu perspektif ya. Sasaran pengetahuannya yang pertama, diharapkan setelah mempelajari bab 1 ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud organisasi dan menggambarkan tugas yang dikerjakan manajemen dalam organisasi. Mahasiswa mampu menyebutkan langkah-langkah siklus perencanaan dan pengendalian dan menjelaskan bagaimana masing-masing langkah mempengaruhi tugas manajemen. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menyajikan bagian organisasi dan menjelaskan maksudnya. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan antara tanggung jawab lini dan staf dalam organisasi. Berikutnya, mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 kelompok klasifikasi organisasi dan membahas mengenai kesamaan pandangan organisasi tersebut. Berikutnya, mahasiswa harus mampu menerangkan 3 tujuan umum manajer memerlukan informasi akuntansi dan harus mampu menunjukkan perbedaan dan kesamaan utama antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Sasaran pengetahuan yang terakhir yaitu mahasiswa harus mampu mendefinisikan atau menjelaskan istilah penting tersebut. Apa itu perencanaan strategis? Ya, jadi pelaksanaan sasaran organisasi. Strategis. Dalam setiap organisasi, perencanaan strategis terjadi dalam tahap. Keputusan mengenai produk yang akan dilakukan dan atau jasa yang akan dilakukan. Yang kedua, keputusan mengenai strategi pemasaran dan atau produksi yang akan diikuti dalam rangka menyampaikan produk atau jasa yang dimaksud kepada pihak yang semestinya. Tugas manajemen berkisar tentang apa yang akan dikelola, yaitu organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, manajer melaksanakan 4 fungsi umum dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian dan pengarahan, kemudian pengendalian, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Berikut adalah siklus perencanaan dan pengendalian.
Tugas manajemen dapat diikhtisarkan dengan cara yang paling baik dalam suatu model seperti yang ditunjukkan pada peragaan gambar 1. Pada model ini yang menggambarkan siklus perencanaan dan pengendalian, mengilustrasikan aliran aktivitas manajemen dari mulai perencanaan, kemudian pengorganisasian, lalu pada pengarahan, pengendalian, dan selanjutnya kembali ke perencanaan lagi. Seluruh aktivitas ini ditunjukkan sebagai lingkaran pada pusat pengambilan keputusan. Struktur organisasi. Karena organisasi terdiri dari orang, manajemen mencapai sasaran dengan bekerja melalui orang. Di sini ada contoh organisasi The Bestway Furniture Company. Presiden The Bestway Furniture Company mungkin tidak dapat menjalankan seluruh strategi perusahaan seorang diri. Presiden harus bersandar pada orang lain untuk melaksanakan sebagian besar tugas manajemen. Ini dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi yang akan memungkinkan suatu desentralisasi tanggung jawab manajemen. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi berarti pelimpahan wewenang pengambilan keputusan melalui pengalihan tempat pengambilan keputusan ke tingkat manajemen terbawah yang dimungkinkan. Apakah organisasi didesentralisasi ataukah tidak? Sebagian besar merupakan masalah derajat ya. Semakin tinggi derajat pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, maka semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada. Pada peragaan 1.2, susunan kotak-kotak yang ditunjukkan pada peragaan tersebut pada umumnya disebut bagan organisasi. Masing-masing kotak menggambarkan bidang tanggung jawab manajemen dan garis antar kotak manajemen adalah garis wewenang antar manajer. Misal, bahkan mengatakan kepada kita bahwa manajer toko bertanggung jawab kepada wakil presiden kepala penjualan. Pada gilirannya, wakil presiden kepala penjualan bertanggung jawab kepada presiden perusahaan yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada dewan direktur. Tujuan bagan organisasi ini adalah menunjukkan bagaimana tanggung jawab dibagi di antara manajer dan menunjukkan batas formal pelaporan dan komunikasi. Organisasi mempunyai kesamaan dasar. Organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok dasar. Kelompok yang pertama, perusahaan dagang yang berorientasi laba, yang dimiliki dan dijalankan sendiri sebagai badan hukum, persekutuan dan perusahaan perseorangan. Kelompok kedua, agen dan asosiasi yang berorientasi jasa, yang dikendalikan sendiri atau bersama seperti Palang Merah, The YMCA, dan Bala Keselamatan, dan biasanya dijalankan sebagai badan hukum nirlaba. Kelompok dasar ketiga, agen yang berorientasi jasa seperti Departemen Pertahanan, Universitas Negeri, dan Departemen Pengairan, yang dibentuk dan dikendalikan jawatan pemerintah. Masing-masing kelompok ini mengandung beribu-ribu organisasi. Masing-masing organisasi mempunyai hak pemilikan khas sendiri-sendiri, tetapi hampir semua mempunyai kesamaan dasar seperti berikut ini. 1. Masing-masing organisasi akan mempunyai suatu sasaran atau sekelompok sasaran yang mengarahkan kerja organisasi. 2. Masing-masing organisasi akan mempunyai serangkaian strategi yang dirancang bangun untuk membantu mencapai sasaran atau beberapa sasaran dasar. 3. Masing-masing organisasi akan mempunyai seorang manajer atau beberapa manajer yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas organisasi dan yang mengambil berbagai keputusan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 4. Masing-masing organisasi akan mempunyai struktur organisasi yang menunjukkan hubungan tanggung jawab antar berbagai manajer dan menunjukkan hubungan lini dan staf. Yang 5. Masing-masing organisasi akan mempunyai kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan akan informasi untuk membantu melaksanakan strategi organisasi tersebut. Manajer membutuhkan informasi. Informasi merupakan mesin yang membuat manajemen berjalan. Dalam ketiadaan aliran informasi yang kontinu, manajemen akan menjadi tidak berdaya melakukan sesuatu. Jadi, informasi yang disediakan oleh akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan, yang membantu manajer melakukan 3 hal. Yang pertama, merencanakan secara efektif dan memusatkan perhatian pada penyimpangan rencana, mengarahkan operasi sehari-hari, mencapai penyelesaian terbaik sehubungan dengan masalah operasi yang dihadapi organisasi.